Halo, hari ini gue pengen jelasin cara investasi di peer-to-peer lending investing dengan resiko yang minimal. Nah, pertama-tama sebelum kita mulai mendanai, kita mesti cek dulu nih keuangan si investornya itu. Nah, dari keuangan investornya itu, kalau kita lihat di websitenya, ini website resminya investry.id. Nah, di sini itu dia ada lampirin laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi per tahun 2020. Tahun 2021 belum keluar nih. Nah, tapi kita ambil aja yang terdekat. Tahun 2020 dia dalam setahun dia rugi sekitar 45 miliar. Nah, biasanya saya bandingin sama aset lancarnya buat ngitung burn rate. Nah, burn rate aset lancarnya itu sekitar 56 miliar. Nah, artinya kalau kita hitung burn rate itu biasanya saya pakai buat tahu berapa lama si startup itu bakal hidup. Nah, di sini sekilas 56M per 45M itu artinya di tahun 2021 itu investasi masih bisa hidup, tapi tahun 2022 belum tentu. Nah, tapi kok di tahun 2022 ini 7 April si investasi masih oke-oke aja, nggak ada masalah. Nah, kalau kita lihat ada artikel nih di akhir tahun 2021, 29 Oktober lebih tepatnya, itu investasi dapat suntikan 141,7 miliar dari Responsibility Investment AG dari Swiss. Nah, itu baru satu artikel. Nah, artikel yang terbarunya itu dia dapat pendanaan dari beberapa. eh, nah, di sini startup fintech dengan valuasi Centaur ini dapat 23,5 juta dolar dari besutan MUFG, BRI, dan lain-lainnya. Nah, kalau kita lihat, kita bandingkan aja, kita asumsi aja 4 kerugiannya itu sekitar 45 miliar per tahun. Nah, dengan suntikan dana sebesar ini yang dikonversi jadi rupiah, itu bisa ngasilin total burn rate-nya itu 10 tahun lebih. Artinya apa? Secara kondisi keuangan, si platform investasinya itu, kita nggak perlu khawatir dengan platformnya bangkrut, kecuali kerugiannya tiba-tiba membengkak, katakan dari 45 miliar jadi 100 miliar atau jadi 200 miliar. Itu pun ya untuk burn rate 10 tahun itu lebih dari cukup supaya startup itu menjadi profitable. Nah, karena dari platformnya itu udah aman, nah sekarang kita masuk ke platformnya. Nah, oh ya, untuk TKB-nya itu sekitar 97,67%. Artinya apa? Kita bulitin aja deh, katakan 97% deh. Artinya dari 100 kali pendanaan, itu ada 3 pendanaan yang gagal bayar. Nah, apakah itu kecil atau besar kemungkinan bagi kalian? Ya, kalian tentukan. Tapi menurut saya, kemungkinannya itu sangat kecil. Tapi bukan berarti pendanaannya kita all in ya ke satu borrower. Tetap harus diversifikasi. Kan, karena kalau nggak diversifikasi, tiba-tiba kita apes kena yang gagal bayar, kita langsung rugi gede. Nah, kalau saya biasanya pecah ke 20 borrower. Jadi kalau ada satu borrower yang bermasalah, saya masih bisa dapat bunga dari 19 borrower lainnya. Dan kalau borrower itu gagal bayar, ya saya nggak stres. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke daftar pinjaman. Ini ada beberapa alternatif. Nah, kita langsung masuk contoh aja. Tapi sebelumnya ini dulu. Di sini, di Investri itu ada namanya jaminan nilai pokok pinjaman. Di Investri itu dia pakai asuransi kredit. Tapi dia berdasarkan grade. Semakin bagus pinjamannya, grade pinjamannya, itu jaminan nilai pokok pinjamannya itu semakin besar sampai 90%. Jadi kerugian kalian kalau pinjaman grade A-nya ini gagal bayar itu 10%. Nah, kalau yang D ini cuma dijamin 75%. Artinya kalau gagal bayar kalian rugi 25% gitu. Nah, kita langsung contoh aja. Ini DKTA grade B 16%.
Nah, biasanya untuk grade B dia bunganya 16%, kalau grade A 14. Nah, kalau kita lihat PT DKTA, oke. Nah, biasanya saya cek profil borrower lumayan detail. Nah, dia buat invoice financing ini oke-oke aja. Kenapa? Karena tinggal tunggu pembayaran ini biasanya. Tinggal tunggu pembayaran dari si payer-nya. Ini kita lihat payer-nya Langit Kreatif Indonesia. Nah, kalau misalkan kalian mau tahu payer-nya ini bagus atau enggak, ya mungkin kalian bisa browsing-browsing sendiri. Nah, tapi kalau untuk payer yang udah terkenal, ya udahlah aman aja harusnya kan. Nah, tapi cek juga tipe industrinya. Saya biasa cek tipe industrinya, kalau misalkan bagus, kayak tahun ini, kayak dari CPO, komponen mobil, periklanan, itu kan lagi bagus-bagus ya tahun ini kan. Nah, biasanya saya lebih pengen dani ke sana. Nah, ini kebetulan di industrinya informasi dan komunikasi. Ini dia hubungannya sama apa ini ya? Oh, production house. Oh, advertising. Ah, oke. Berarti masuklah ke kriteria saya waktu itu. Nah, habis tuh cek lagi tahun berdirinya. Ini dia tahun berdirinya 2020, artinya masih baru nih. Cuma biasanya saya lompatin karena kan kalau industri kreatif banyak yang baru-baru ya. Jadi ya oke lah, lompatin aja. Nah, habis itu lihat jumlah pegawainya. Biasanya itu saya lihat semakin sedikit jumlah pegawainya itu semakin bagus. Kenapa? Karena biaya operasional perusahaannya itu semakin kecil. Bayangin aja kalau jumlah pegawainya 100, katakan aja dia kan lokasi Jakarta. UMR Jakarta ya 5 juta deh. Berarti kan dia harus gaji rata-rata total pegawainya itu minimal 50 juta kan. Nah, biasanya saya lebih suka yang lebih sedikit. Semakin sedikit itu semakin bagus. Jadi kemampuan bayar pinjaman ya itu semakin besar menurut saya. Nah, habis itu manajemen profesional, ada juga yang family, tapi ya oke. Nah, status lokasi usaha. Nah, di sini sewa nih, rent. Nah, saya pribadi itu lebih suka yang milik sendiri, alias propertinya itu dimiliki, bukan sewa. Kenapa? Karena kalau ada gagal bayar, aset propertinya itu bisa disita. Nah, kalau sewa kan nggak bisa disita nih. Walaupun ada pengamanan pembayaran. Pengamanan pembayaran apa nih? Joint account, giro mundur. Menurut saya, untuk dua ini, itu kurang. Kenapa? Dia minjem nih. Minjem berapa dia? 1 miliaran. Uangnya kan nggak mungkin habis dia minjem dia dimin di rekening kan. Dia pasti udah pakai antara bayar supplier, bayar gaji karyawan, atau segala macam buat operasionalnya. Jadi tabungan rekeningnya itu udah pasti di bawah 1 miliar kan. Udah pasti ya kosong. Nah, jadi ya kalau status lokasi usahanya sewa gini, ya agak beresiko menurut saya. Karena yang disita itu nggak tahu yang disita apa. Pengamanan pembayaran cuma ini. Nah, tapi yang saya lumayan suka itu ada personal guarantee. Nah, biasanya ini ada corporate guarantee sama personal guarantee. Nah, tapi saya lebih prefer ke personal guarantee. Kenapa? Karena aset pribadi peminjam itu bisa disita kalau aset usahanya itu nggak cukup untuk menutupi pinjaman. Nah, biasanya juga owner kalau udah diginiin, udah bikin personal guarantee jaminan pribadi, pasti udah bakal kasih lebih keras lah dalam berusaha supaya bisa bayar pinjamannya. Karena kan aset pribadinya bisa ditarik. Nah, setelah itu kita baru cek riwayat pinjamannya, track recordnya. Nah, ini dia track recordnya baru, oh udah ada 12. 12 dari 12, 9 yang dipercepat, 3-nya itu tepat waktu. Belum ada yang terlambat. Nah, ini menurut saya lumayan oke. Apalagi yang dipercepat itu ada 9. Dan pinjamannya 3 miliaran saat ini yang lagi dipinjam ya. Jadi ya oke, it's okay sih. Nah, tapi kita lihat contoh lainnya. Ini kan tadi yang grade B ya.
Kita lihat yang grade C deh. Grade C Teso. Nah, TSU ini grade C 18%. Untuk grade C itu dia bisa 18%. Dia minta pinjamannya 310 juta. Dia pre-invoice financing. Nah, pre-invoice financing itu dia minjem buat modal kerjanya dia sekarang. Sebelumnya invoice financing itu dia minjem buat modal kerja dia layanin job berikutnya. Nah, kalau kita lihat loan period 158 hari, tipe industrinya informasi dan komunikasi. Nah, ini kita lihat detailnya nih. Dia lebih ke pengadaan dan maintenance data center. Nah, ini lumayan nih data center. Dia tahun berdirinya 2005, lokasinya Jakarta, jumlah pegawainya 15. Manajemennya family, artinya ini family business. Nah, lokasi usahanya itu sewa. Oke. Nah, habis itu kita lihat pengamanan pembayarannya. Escrow kayak rekening bersama ya, lupa saya. Nah, ini kan ya biasalah ini. Kalau saya sih nggak gitu peduli sih. Saya biasa peduli sama personal guarantee. Nah, ini ada personal guarantee. Habis itu, payernya itu PT Sigma Cipta Caraka. Oh, belakangnya ada Telkom Group. Jadi bisa dibilang, ya payernya ini bisa diandalkan lah. Buat dia pasti akan bayar invoice-nya nanti. Nah, lalu kita lihat, oh, dia udah minjem puluhan kali nih. Total dia udah minjem 34 kali, 19-nya dipercepat, 15-nya tepat waktu. Dan pinjaman saat ini itu 32 dengan total 19 miliaran. Nah, ini ya secara track record sih oke ya. Cuma saya nggak terlalu suka dengan remnya. Karena apa? Ini total pinjaman udah 11 miliar nih. Kita nggak tahu nih, aset yang dia punya berapa? Aset si Tesu-nya ini berapa nih, si PT Tesu-nya? Kalau misalkan asetnya itu lebih banyak dari pinjaman gini, kalau ada gagal bayar, ya sama tinggal pada dananya, gitu. Cuman balik lagi ke masing-masing pribadi. Pengennya yang lebih berisiko tapi lebih returnnya lebih tinggi, atau pengen yang aman tapi kalau jatuh juga nggak gitu sakit. Nah, gitu. Oke, terima kasih udah nonton. Jangan lupa pakai kode referral saya EELDIS supaya kamu juga dapat voucher. Di sini win-win solution. Kamu dapat voucher, aku juga dapat voucher. Gitu. Oke, thank you semuanya. See you again. Bye-bye.